Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala man istafa Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah maghrib, assalamualaikum. Alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat Allah yang pada hingga detik ini kita masih diberikan kesempatan, terutama nikmat iman, kesehatan dan kesempatan. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan pengajian kitab Fathul Mu'in pada bab haji dan umrah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas bagaimana orang-orang itu sehingga diwajibkan untuk melakukan haji. Ada juga kewajiban bagi wanita serta badal haji dan rukun haji yang belum sempat kita selesaikan pada pertemuan sebelumnya. Baik jamaah sekalian, sekedar menguatkan kembali bahwa rukun haji itu ada 6. Yang pertama ihram haji, ya. Kemudian wukuf di Arafah. Ketiga, tawaf ifadah atau biasa disebut dengan tawaf ziarah atau tawaf fardu, yaitu 7 kali setelah wukuf di Arafah dan mabit di Musdalifah. Kemudian yang keempat, sa'i, ya, sa'yun, lari kecil atau berjalan dari Safa hingga Marwah sebanyak 7 kali, ya. Adapun sa'i ini jemaah sekalian 7 kali kanyere itu mulainya dari Safa ke Marwah itu dihitung 1 kali. Lalu dari Marwah ke Safa 2 kali. Kembali lagi ke Safa ke Marwah 3 kali. Kalau misalnya kita startnya dari Marwah ke Safa, startnya nih pertama kali kita berada di Marwah lalu ke Safa, itu belum dihitung, nanti dihitungnya pas mulai Safa menuju ke Marwah, itu baru dihitung 1 kali. Kembali dari Marwah ke Safa 2 kali, lalu Safa ke Marwah 3 kali, Marwah ke Safa 4 kali, Safa ke Marwah 5 kali,
Marwah ke Safa 6 kali, Safa ke Marwah 7 kali, selesai. Berakhirnya di Marwah. Ya. Kemudian rukun yang keenam, yang kelima adalah tahallul. Nah, jadi tahallul ini izalatus sa'ri minar ra'si bi khalqin au taksirin, yaitu memotong rambut kepala, honggon, dongku honggo, baik mencukur ataupun sekedar memotongnya, karena seperti itulah letak tahallul. Arti tahallul adalah dibolehkan atau dihalalkan kembali setelah larangan-larangan kita mulai ihram itu. Ihram tidak boleh cukur, ya, tidak boleh, banyaklah larangan-larangannya, sehingga tanda bahwa kita sudah boleh lagi lepas dari ihram kita ditandai dengan cukur, dan harus cukur karena itulah syariatnya. Ya. Namanya tahallul, yaitu dibolehkan atau dihalalkan kembali. Jadi kalau kemarin ada orang itu menganggap tahallul itu artinya cukur, bukan. Bahasa Arabnya cukur, khalqin, halki, halku, kok, ya, yaitu mencukur. Kalau halala yuhallilu, halal menghalalkan, tahallul dihalalkan atau dibolehkan, ya. Nah, bagaimana kaidahnya dalam tahallul ini, mencukur ini? Jadi fokusnya kita mencukur. Wa aqallu ma yujzi'u salasun sa'ratin. Ya, paling tidak adalah menghilangkan 3 helai rambut. Paling 3 tolu lela honggo. Ya. Fata'mimuhu sallallahu alaihi wasallam libayanil afdal khilafan liman akhadha minhu wujubat ta'mimi wa taksirul mar'ati aula min khalqiha. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mencukur rambut rata. Ya, di saat tahallul ini adalah untuk menerangkan keutamaannya, lain halnya dengan pendapat ulama yang menetapkan kewajiban hal tersebut. Ya. Sementara bagi wanita yang lebih utama adalah memotong daripada mencukur. Ya. Cukup memotongnya saja, gunting-gunting benih sebagian, aina koru, apalagi sampai kolan, dosiwe, itu lebih utama. Tapi kalau bagi laki-laki justru dicukurnya lebih bagus daripada hanya sekedar memotongnya. Nanti dah bu, nah, itu punya deh, bukan tahallul koru dah, koru. Nah itu lebih utama kata di sini. Itu yang dilakukan oleh Nabi. Tapi ingat, dikatakan di sini bahwa minimal 3 helai rambut minimal. Summa yadkhulu Makkah ba'da ramyi jumratil Ka'bati wal khalqi wa yatufur rukni fayas'a in lam yakun sa'yun ba'da tawafil qudum
kama huwal afdal. Nah, summa yadkhulul Makkah, kemudian masuk Makkah ba'da ram'i jumratin, setelah melempar jumrah Aqabah dan memotong rambut, lalu melakukan tawaf rukun, yaitu tawaf ifadah tadi, lalu sa'i jika dilakukannya setelah tawaf qudum sebagaimana yang lebih utama. Ya. Wal khalqu wat tawafu was-sa'yu la akhira liha. Potong rambut atau cukur ini, tawaf dan sa'i tidak ada batas waktu akhirnya. Namun, wa yukrahu ta'khiruha ay yaumin nahri. Nah, makruh mengakhirkannya sampai lewat waktu nahar atau 10 Zulhijjah. Andede. Nah, wa asaddu minhu ta'khiruha an ayyami tasyriki summa summa an khurujihi min Makkah. Nah, ini. Dan lebih makruh lagi kalau sampai setelah keluar dari Mekah. Artinya watijah haram makanya nih cuma makruh. Nah, berarti seafdal-afdalnya itu ya itu setidaknya jangan sampai lewat tanggal 10 Zulhijjah atau Yaum Nahri. Ya dah. Untuk melakukan apa? Tahallu ini. Ya. Tahallul, tawaf dan sa'i. Ya. Intinya mereka itu setelah apa? Setelah tawaf ifadah, setelah wukuf di Arafah. Nah, setelah wukuf ya silakan lanjutkan dengan tawaf ifadah, lanjutkan dengan sa'i, dan lanjutkan dengan tahallu atau cukur rambut. Nah, adapun rukun yang rukun yang keenam, wasadisuha, yang keenam adalah tertib. Apa maksud tertib ini? Berurut. Aina law tawaf ifadah wa ampula wukuf. Wah, dasar. Atau begitu setelah ihram, niat ihram langsung boru lalu cara launa. Boru le kacumpurai lagu. Atau begitu nggori ihram langsung sa'i. Ya. Jadi urutannya itu jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala tadi itu. Nah, biasanya jamaah haji Indonesia itu melakukan haji tamattu. Nah, au jauh hanggar haji ga war telumbua, wara ifrat, wara tamattu dan wara qiran. Au bedana ifrat itu haji wa'una ampu umrah. Nah, dede. Kalau tamattu pun di Indonesia ke umrah ampu haji. Ya. Kemudian kalau qiran itu sama-sama bersamaan haji dan umrah waktunya, atau sekaligus haji dan umrah. Nah, untuk biasanya, dan memang ini yang dilakukan oleh kebanyakan jamaah, rute haji tamattu biasanya itu melewati 9 ya 10 lah sampai pulangnya. Pertama mulai urutan haji di miqat. Tadi tempuh haji kan, di miqat itu di perbatasan di situ kita mulai ihram. Ya, miqat itu batas
Ada miqat zamani, ada miqat makani. Yaitu batas tempatnya, mulai di situ kita mulai pakai ihram, niat haji dan sebagainya. Kemudian masuk lagi karena tamattu karena tamattu tawaf apa namanya, tawaf qudum. Akhir di umrah ini tawaf qudum, lainnya tawaf ifadah ya, tawaf qudum namanya. Kemudian lanjut lagi nginap atau mabit bermalam di Mina atau tarwiyah. Nah, barulah berangkat menuju Arafah untuk melakukan wukuf. Nah itu. Kemudian setelah itu mabit lagi di Musdalifah. Nah, setelah di wukuf di Arafah, mabit lagi di Musdalifah. Setelah mabit atau bermalam di Musdalifah ini, barulah melakukan lempar jumrah Aqabah. Nah, kemudian baru tahallul. Setelah tahallul baru lakukan mau jumrah lagi, jumrah ula, jumrah wusta, dan juga termasuk jumrah Aqabah. Baru tawaf. Tawaf apa namanya? Tawaf wada. Tawaf perpisahan. Setelah melakukan jumratul ula, jumratul wusta, jumratul aqabah, baru lakukan tawaf lagi. Tawaf wada namanya. Baru kembali ke tanah air. Kan sudah tawaf. Kalau tawaf wada itu berarti sudah tawaf perpisahan. Jadi 10 langkah. 10 langkah dilakukan oleh jamaah haji Indonesia karena jamaah haji Indonesia itu adalah melakukan haji tamattu. Jadi mulai miqat itu di situ dia mulai ihram, pakaian ihram, kemudian tawaf qudum 2, kemudian mabit di Mina, tarwiyah, kemudian wukuf, kemudian mabit di Musdalifah, ke-6 jumrah Aqabah, tahallul, jumrah ula, wusta dan Aqabah, tawaf wada, dan terakhir kembali ke tanah air, pulang. Eda angil keluarga. Itu pamirutan kan itu haji. Ya. Nah, peringatan tanbih, yu'addiyani salasatin aujuhin. Haji dan umrah atau nusuk itu bisa ditunai dengan 3 cara tadi. Yang pertama adalah ifrad, yaitu dengan ifrad. Apa itu? Bi ayyahujja summa ya'tamira. Itu haji wa'u baru umrah. Kemudian watamattu, itu tamattu bi ayyatamira summa yahujja. Umrah dulu baru haji, itu tamattu. Kemudian qiran, yaitu bi ayyuhrima bihima ma'an, yaitu dilakukan sekaligus bersamaan, yaitu haji dan umrah. Nah, pertanyaannya, berdasarkan kitab ini, mana yang paling utama dari 3 ini? Ifradkah, tamattukah, ataupun qiran? Nah, wa afdaluha ifradun. Yang paling afdal adalah ifrad pula. Tapi bagi Indonesia tidak memungkinkan itu.
haji. Kalau biasa tuh di Indonesia tadi yang melokintor dan ifrad. Ya. Jadi yang paling utama dikatakan di kitab ini adalah afdaluha ifradun tamara amahu summa tamattu wa ala kulli minal mutamatti'i wal qarin damun in lam yakun min hadiril masjidil haram wa hum min duni marhalataini. Jadi yang paling utama dari 3 cara haji tadi itu adalah ifrad. Jika umrahnya dilakukan sebelum musim haji berikutnya. Kemudian tamattu. Bagi orang yang melakukan sistem tamattu atau qiran, ia wajib membayar dam. Ya, jadi harus siapkan dam. Jika bukan merupakan penduduk Masjidil Haram serta tempatnya kurang dari 2 marhalah dari sana. Jadi yang bisa melakukan tamattu juga dan qiran ini adalah orang-orang yang di luar daripada penduduk yang ada di Masjidil Haram. Kalau orang yang di Masjidil Haram itu ya harus melakukan ifrad. Haji dulu baru umrah. Ya. Nah, selanjutnya syarat-syarat tawaf. Syarat-syarat tawaf wasurutit tawafi sittatun. Jadi ada 6 syarat-syaratnya tawaf. Ahaduha, yang pertama tuhurun, suci, an hadasin wa khabasin, suci dari hadas dan najis. Nah, artinya harus bersembiau tawaf itu. Ya bunin itu sembian nih, suci dari hadas dan suci dari najis. Pakaian harus bersih, suci. Kemudian yang kedua wasaniha satrun li aurati qadirin. Auratnya tertutup. Nah, bagi orang yang mampu menutupnya. Tutup aurat. Apabila di tengah-tengah tawaf itu hilang salah satu atau 2 syarat tersebut, maka hendaklah menyempurnakan dan boleh meneruskan tawafnya sekalipun hal itu disengaja dan telah lama berselang. Ya, nanti boleh disambung kalau tiba-tiba batal. Ya. Ocu no gombi. Ya, ini deh. Ocu gombi dah. Berarti lebih hampir di Usambia. Kemudian lanjut kali, Pak. Lanjut kali. Nah, di sini katakan ini bisa dilanjutkan saja. Katakan misalnya kalau kan tadi yang pertama kan harus suci. Tiba-tiba bunga putawaf ke dosa pocu. Makanya dikatakan sini, maka hendaknya menyempurnakan dan boleh meneruskan. Diteruskan saja, tidak mesti dari awal lagi. Ya. Wasali suha, yang ketiga adalah niat tawaf. Nah, jika dikerjakan dengan berdiri sendiri, bukan termasuk rangkaian nusuk, sebagaimana kewajiban ibadah-ibadah yang lain. Kalau tawaf dikerjakan bersama nusuk haji, maka niat hukumnya sunnah. Nah, biasanya kan kalau mau sirhan kan otomatis dari awal dah. Tapi kalau murni mau tawaf saja, misalnya tawaf kudum kah atau tawaf wada tadi itu ya niat itu syaratnya. Kalau itu adalah berdiri sendiri, bukan dari rangkaian haji tadi. Kemudian yang keempat, warabi'uha bad'uhul bil hajari aswadi muhaziyalatu fi mururihi
bibadanihi ay bijami'i sikkihil aisari, memulai tawaf dari Hajar Aswad dengan posisi sebelah kiri badan sejajar dengan Hajar ketika berjalan. Disitulah mulainya. Nah, barang tanah kayak ini. Jadi putarnya tuh putar ke kiri. Malah mungkin tuh ketiga ini Ka'bah di peranan berhenti. Jadi tahu ke bersambung terus, tidak pernah kosong. Dia mungkin tiba-tiba dia terlampau balik lagi dan cerah kamu jauh deh. Ya, misalnya dia telah umrah. Jadi kalau Hajar Aswad cari di mana posisi batu Hajar Aswad, disitulah kita memulai nanti. Masalah di pantai ini cuman keterangan ini. Pas lurusnya Hajar Aswad itu, disitulah kita mulai. Hitung 1, kembali lagi 2, sampai nanti di situ. Kemudian cara menyejajarkan badan ialah berdiri di samping Hajar Aswad pada titik lintasan garis lurus dengan rukun Yamani. Abu nenggahi sisir bangga wara gunung tianu wara au karena wara garis jauh ta garis au kita pendek Abu hijau wara garis lah tanah do ni lurus naga dari Hajar Aswad ke Yaman itu ya, dari rukun Yaman itu ada situ startnya. Sekira seluruh bagian Hajar Aswad itu berada di sebelah kanannya, kemudian niat tawaf lalu berjalan dengan menghadap Hajar Aswad sampai dia habis dari hadapan. Dalam posisi ini kemudian hadap kanan dan menjadilah Ka'bah berada di sebelah kirinya. Tidak boleh menghadap Ka'bah kecuali pada permulaan tawafnya. Jadi berarti lambat terus bukan tadi. Bunga bus lambat menghadap Ka'bah agak. Tapi ketika tawaf jalan terus. Ini katanya tidak boleh menghadap Ka'bah kecuali pada permulaan tawafnya. Kemudian yang kelima, wa khamisuha, syaratnya guys, syarat tawaf. Membuat posisi badan sehingga Ka'bah berada di sebelah kirinya di waktu berjalan ke depan. Ya, jadi selalu menjaga posisi Ka'bah itu di kiri kita terus. Artinya itu tadi dengan sama tadi, tidak boleh kita menghadap ke Ka'bah, tapi inilah yang menjadi patokan kita. Jadi yang ngambil Ka'bah ini begitu terus kita jalan saja. Ya. Maka wajib seluruh badannya termasuk tangan kirinya berada di luar Sadirwan dan Hijir Ismail. Hal ini sebagai tindak ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika tidak menggunakan cara-cara seperti atas, maka tawafnya tidak sah. Iya, pala AKG kalau bahasa lamda AKG mau apa? Nesla umrah, wara-wara doma otoyata dan sebagainya, termasuk haji. Sudah ada manasik hajinya, ada lagi pendampingnya, ada lagi petugasnya. Wah, botak-botak. Ya. AKG tinggal katenggo papiti, katenggo pasarumbu, bimbingannya ada semua. Tapi tidak bisa juga kita pandang enteng. Nah, karena banyak sekali kejadian yang kan, ya, macam-macam. Abide bara do Sulawesi, do Mamuju, wah orangnya mau pesawat, tiba-tiba sih daerah Londo, now ne lapah jangan, ya, luar kota ya. Dengan walau natabung kan ngang lau pramugari, saya mau pergi kasih makan ayam saya dulu kan ini nah, sebentar ese bawan lagi gitu.
Ada wali Dombojo, maka itu sampai karena sudah 2 jam kan, dohona tadi tinggal kawan pindah lagi nah. Akhirnya Mairul pendamping Haji Sudirman, Bapak petugas, Bapak Haji kepala gua di Laurapin wa adulan ke hotel. Biasa terjadi itu menyasar buka ke Medina kan lu tadi di pintu agung tadi kan lo sana tak elek ke main cokin berarti lo nak angin ge pertama do lah pak wali betul wali ya tapi itulah kejadian-kejadian, tapi itu tidak jadi masalah. Yang penting di sini itu tadi yang rukun haji itu yang perlu perhatikan. Jangan sampai kita dah rugi pada. Ya. Kemudian yang keenam yang menjadi syarat tawaf itu adalah tawaf dilakukan sebanyak 7 kali putaran secara yakin, sekalipun pada waktu makruh. Karena itu jika tawafnya kurang dari bilangan tersebut, maka tawafnya belum mencukupi. Ya. Para waktu. Oh masih ada. Baik, sekarang kita masuk pada sunnah tawaf. Nah, apa-apa yang menjadi sunnahnya? Kalau tadi kan syarat-syaratnya. Mengawali tawaf dengan menjamah Hajar Aswad menggunakan tangan kanannya, menggunakan tangannya, yaitu menjamah setiap kali putaran, lebih-lebih pada putaran gosal yang ganjil. Gosal ganjil ya. Sunnah mencium Hajar Aswad dan meletakkan kening padanya. Tapi ingat, ini sunnah. Bunga si haji ada coba-coba ke mapela ya. Jadi tidak usah kita mengejar sunnahnya. Akege luar akege saat longgar. Artinya saatlah umrah. Sunnah menjamah rukun yamani dengan menggunakan tangannya, kemudian menciumnya. Sunnah bagi laki-laki pada 3 putaran pertama dalam tawafnya yang dikerjakan sebelum sa'i berjalan ramal. Ya, ramal yaitu berjalan dengan mempercepat namun memendekkan langkahnya. Roci pala pura-pura palangkat. Lampar roci pala pura-pura palangkana. Itu sunnah. Ya, sedangkan pada 4 putaran terakhir sunnah berjalan seperti biasanya. Hal ini adalah ittiba kepada Nabi. Itu yang dicontohkan oleh Nabi. Kemudian jika pada putaran tersebut ia tidak berjalan ramal, ya ramal kan deh itu nih. Langkahnya cepat tapi pendek-pendek, maka pada putaran berikutnya tidak perlu diqada. Ya enggak usah. Apa yang namanya sunnah Pak. Sunnah bagi kaum laki-laki mengambil tempat yang dekat dengan Ka'bah selama tidak mengganggu orang lain atau terasa sulit karena desakan manusia. Jika terjadi pertentangan antara mendekati Ka'bah dengan ramal, maka yang lebih baik adalah mendekat Ka'bah, sebab sesuatu yang berkaitan dengan keadaan ibadah itu sendiri adalah lebih utama daripada yang berkaitan dengan tempatnya. Berarti tak ada kepala ilmu ni, semakin dekat dengan Ka'bah itu semakin afdal. Para ede kan dia fikir ni hadu ke ada paksa lu sama tak boleh sekali pas di mana pela sih. Ya. Apalagi mana untuk ya ke dari je tahap lampa-lampa kengge bah. Mai pit dekat tu Afrika mana naik makan. Ya. Kemudian sunnah pada setiap putaran tawaf dan sa'i yang dilakukan dengan ramal lari-lari kecil bagi kaum laki-laki melewati ridho selendang
memakai ridho atau serban, selendang, rida, ridaihi, ya rida bukan ridho, rida, dengan cara menyelempang, yaitu bagian tengah selendang diletakkan di bawah pundak kanan dan dua ujungnya di atas pundak kiri, sehingga sebagai tindak ittiba, bertindak ke maksud kemudian kalau kiri tak ke yang sunnah. Di sini dikatakan sunnah pada setiap putaran tawaf dan sa'i yang dilakukan dengan ramal, lari-lari kecil tadi atau berjalan cepat tapi langkah-langkahnya kecil. Bagi kaum laki-laki memakai selendang dengan cara menyelempang, yaitu bagian tengah selendang ini, tengah selendang ini itu diletakkan di pundak kanan, nah berarti ini, dan dua ujungnya di atas pundak kiri ini. Iya, benar Naji, benar gua bicarakan ini Naji. Nah, kayak sekali begini, atau yang seperti biasa, atau seperti biasa begini, baru begini. Tapi ini dikatakan di selempang ini, dikatakan sini bagian tengah selendang diletakkan di pundak kanan. Ini kan tengah, ini pundak kanan. Kemudian dan dua ujungnya ini dengan ini, dua ujungnya berarti ini dipundakkan di kiri. Gimana? Atau gimana? Atau masuk begitu? Berarti jangan sampai begini juga jadi nanti. Iya. Nanti kita lihat macam tiona ke, punya maksudnya ke. Dan inilah dikatakan yang biasa dilakukan Nabi, yang dilakukan Nabi. Iya. Kemudian sunnah juga mengerjakan sholat 2 rakaat setelah tawaf di belakang makam mustajab, kemudian di Hijr Ismail. Ya. Kemudian terakhir, sebelum nanti kita bahas wajib haji, ya, cabang far'un, sunnah bagi laki-laki maupun wanita yang masuk ke Masjidil Haram agar terlebih dahulu melakukan tawaf kudum. Dasarnya adalah ittiba dengan Nabi SAW sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, kecuali bila pada saat itu bertepatan dengan pelaksanaan sholat jamaah atau khawatir kehabisan waktu sholat fardu atau sholat rawatib muakkad, maka hendaknya mendahulukan sholat-sholat tersebut, bukan tawafnya. Nah, selesai. Nah, insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas apa-apa yang menjadi wajib haji. Nah, itu juga perlu diketahui yang menjadi sunnah-sunnahnya. Ya. Apalagi wasit terlanjut lawis kagak maksimalkan poda. Ando lo sana lah ibu nih, ya kondisi ini tegak lo tahu sekali dalam seumur hidup. Ya, sehingga tentu yang diperhatikan adalah rukunnya, tapi sunnah-sunnahnya juga diperhatikan. Karena sebagaimana kita ketahui ibadah di Masjidil Haram itu dikali luar biasa pahalanya. Nah, jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan selanjutnya insya Allah kita akan bahas apa-apa yang menjadi wajib haji. Nah, jadi bukan kalau rukun atau itu yang sebelum kita rukun, ini adalah wajibnya, yaitu ada 5, dan nanti kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Mari kita menutup pertemuan ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana summa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.